Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, jajar kaum muslimin rahimakumullah, pemirsa YouTube Mbah Munawwar Channel yang berbahagia. Konten YouTube kali ini adalah 4 keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Adam alaihissalam. Saudara-saudara, ketika Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Nabi Adam, Nabi Musa berkata, "Engkau adalah Adam, bapak manusia yang telah diciptakan oleh Allah langsung melalui tangannya, yang telah ditiupkan kepadamu roh ciptaannya, yang diberi penghormatan agar para malaikat bersujud kepadamu, dan yang diajarkan nama-nama segala sesuatu." Dari dialog ini ada 4 hal. Dari dialog ini ada 4 keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Adam. 4 keistimewaan itu adalah: 1. Adam diciptakan oleh Allah langsung melalui tangannya. Yang kedua, ditiupkan langsung roh ciptaannya. Yang ketiga, agar para malaikat bersujud. Yang keempat, Nabi Adam diajarkan nama-nama segala sesuatu. Saudara-saudara rahimakumullah, pertama, Nabi Adam diciptakan oleh Allah melalui tangannya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dan beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian tanah itu dicampur air menjadi tanah liat dan dibiarkan. Kemudian ketika hampir kering, tanah itu diberi bentuk dan dibiarkan hingga kering seperti tembikar." Allah menciptakan Adam langsung melalui tangannya hingga terbentuk seorang manusia. Tujuannya adalah agar iblis tidak menyombongkan diri kepada Adam. Dalam surah Shad ayat 71
Allah berfirman, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin." Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Aku akan menciptakan. Ini artinya Allah langsung menciptakan Nabi Adam. Saudara-saudara, Nabi Adam diciptakan dari tanah, langsung melalui tangan Allah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kamu semua diciptakan. Dari tanah kami menciptakan kamu semua. Di dalam tanah kami Allah mengembalikan kamu semua. Dan ke tanah lagi, dan dari tanah lagi kami mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, orang tua bilang kadang-kadang berpendapat, kenapa kita kalau mandi, ketika kita bersihkan dari badan kita, itu selalu keluar tanah. Tanah dari mana? Meskipun kita semua ini berpakaian penuh, tertutup penuh, di dalam gedung yang penuh, di dalam ruangan tertutup, toh ketika kita mandi akan keluar tanah. Orang tua bilang, atau kita dapat memahami, karena manusia tercipta dari tanah, maka akan keluar tanah. Itu yang pertama. Keistimewaan Nabi Adam yang kedua adalah Allah meniupkan langsung roh ciptaannya. Dalam surah Shad ayat 72, Allah berfirman, "Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin." Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Baca juga di surat Al-Hijr ayat 29. Sujud yang ada pada ayat ini juga pada tempat-tempat lain yang berkaitan dengan bersujud kepada Adam. Ini menurut tafsir Jalalain adalah sujud tahiyyah, sujud sebagai penghormatan, bukan menyembah.
Saudara-saudara, jangan disalahpahami kalau para malaikat bersujud kepada Adam ini untuk menyembah, tetapi sujud dalam hal ini adalah sujud penghormatan, bukan sujud menyembah. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kita menyembah, kita mohon pertolongan hanya kepadamu, hanya kepada Allah. Bukan sujud seperti orang sholat, bukan sujud menyembah kepada Allah, tetapi sujud penghormatan. Saudara-saudara, itu keistimewaan Nabi Adam yang kedua. Keistimewaan Nabi Adam yang ketiga adalah para malaikat diperintah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, ketika para malaikat diperintahkan untuk bersujud, malaikat yang pertama bersujud adalah malaikat Israfil. Kemudian Allah mengganjarnya dengan menuliskan Al-Quran di dahinya. Pendapat yang kedua, lihat Tafsir Shawi jilid 3 halaman 448. Qila awwalu man sajada li Adama Jibril, thumma Mikail, thumma Israfil, thumma Israel, thumma al-malaikatul muqarrabun. Yang pertama kali bersujud memberikan penghormatan kepada Adam adalah malaikat Jibril, kemudian malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel, dan kemudian para malaikat al-muqarrabun. Wa kana sujudu yaumal jum'ah min waqti zawali ilal asri, wakila mi'ah sanah, wakila hamsa mi'ah sanah. Sujud itu dilakukan pada hari Jum'ah, dari waktu zuhur, dari waktu zawal sampai waktu asar. Pendapat yang lain mengatakan sujudnya itu dilakukan selama 100 tahun. Pendapat yang lain mengatakan sujudnya itu selama 500 tahun. Keistimewaan Nabi Adam yang keempat adalah Nabi Adam diajarkan nama-nama sesuatu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 31, Allah berfirman,
wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Dalam ayat itu dikatakan Allah ajarkan kepada Nabi Adam nama benda seluruhnya. Dalam tafsir Jalalain, dalam tafsir Sawi, hattal qas'ah, al-qas'ah, al-ina, al-kabir minal khosab. Allah ajarkan Nabi Adam sampai pada yang namanya bejana, tempat besar yang terbuat dari kayu. Itu oleh Allah diajarkan juga pada Nabi Adam. Wal qasi'ah, al-ina as-saghir minhu, tempat kecil, bejana kecil yang terbuat juga dari kayu. Sampai beberapa hal diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Ibnu Abbas mengatakan nama-nama yang dimaksud adalah nama-nama yang biasa dikenal seperti manusia, hewan, tanah, pantai, laut, gunung, dan semacamnya. Itu pendapat Ibnu Abbas. Imam Mujahid berpendapat Allah mengajarkan Nabi Adam nama sesuatu. Di sini Imam Mujahid menyatakan nama-nama binatang, semua nama burung, dan nama dari segala sesuatu. Dari tiga pendapat di atas, bisa jadi pendapat-pendapat yang lain, Allah mengajarkan segala sesuatu nama-nama semuanya. Dan mungkin masih banyak penafsiran yang lain. Imam Hasan al-Basri menyatakan, setelah Allah memberitahukan hendak menciptakan Nabi Adam, para malaikat berkata, tentu Tuhan tidak akan menciptakan makhluk yang lebih pandai dari jenis kami, itu malaikat. Kemudian Allah berfirman yang ditujukan kepada malaikat, sebutkan kepadaku nama-nama semua benda ini jika kamu mengetahui. Yang disampaikan malaikat, ternyata anggapan para malaikat itu terbantahkan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sehingga akhirnya malaikat itu pada
berkata dalam surah Al-Baqarah ayat 32, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui, lagi Maha bijaksana. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, jawaban malaikat ini sebagai contoh buat kita. Jawaban malaikat ini patut kita tiru, bahwa apa yang kita pelajari, apa hasil yang kita peroleh setelah belajar, katakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui, lagi Maha bijaksana. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, inilah konten YouTube kali ini, 4 keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Adam. Kita akan berlanjut pada konten-konten berikutnya. Selamat mendengarkan, selamat melanjutkan mengikuti konten YouTube kali ini. Kalau ada yang kurang benar, kalau ada yang salah, kalau ada yang keliru, kepada para pendengar, kepada kaum muslimin muslimat, untuk dapat meluruskan dan untuk dapat membenarkan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.